warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chayla dari kelas 10-7. Hari ini saya akan membahas 5 soal dari soal asas agama. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu ketika cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakar kuat di dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Di antaranya adalah sebagai berikut kecuali: A. Selalu mengikuti jalan pikiran orang yang telah ikhlas membantu kita. B. Menjauhi perbuatan tercela dan merugikan orang lain. C. Berkata jujur kepada semua orang dan tak gentar menghadapi hinaan. D. Merasakan manisnya iman sehingga semua perkara ibadah dilaksanakan dengan penuh hikmat dan khusyuk. Mudah dan ringan untuk meninggalkan semua urusan dunia demi melaksanakan perintah zat yang ia cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah yang A, yaitu selalu mengikuti jalan pikiran orang yang telah ikhlas membantu kita. Penjelasannya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya mendorong seseorang untuk mengikuti petunjuknya dan Rasulnya, bukan sekedar mengikuti jalan pikiran orang lain meskipun mereka telah membantu kita, dan meskipun bantuan orang lain itu dihargai, keputusan dan tindakan harus selalu didasari pada ajaran Islam yang benar. Soal kedua adalah Rasulullah telah menyalakan api cinta pada hati para sahabatnya hingga mereka lebih mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya di atas segala-galanya daripada mencintai diri mereka sendiri dan keluarganya. Para sahabat Nabi rela mengorbankan jiwanya demi cintanya kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah yang menjadikan para sahabat meninggalkan kenikmatan duniawi demi meraih kebahagiaan di akhirat dan kehidupan syurga dan abadi. Berdasarkan narasi di atas, hikmah yang dapat dipetik adalah: A. Cinta menyebabkan seseorang menjadi semangat dalam beribadah karena orang yang semangat selalu dalam kebahagiaan dunia dan akhirat dan dimasukkan ke surga. Yang B. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban dan keharusan bagi setiap orang yang beriman demi meraih ridhonya Allah Ta'ala. C. Manusia memiliki kuasa dalam urusan cinta, sedangkan Allah memberikan rasa mahabbah kepada manusia yang selalu mengutamakan Allah dan Rasulnya. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan mahabbah dan hidayat yang kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja, karena mereka pun selalu memprioritaskan Allah dan Rasulnya dalam ketakwaan. Tidak semua manusia bisa merasakan cinta dan bahagia. Tanpa rasa cinta kepada Allah Ta'ala, usaha seseorang akan merasakan manisnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Apa ya jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah yang D. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mahabbah dan hidayatnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja, karena meskipun selalu memprioritaskan Allah dan Rasulullah dalam ketakwaannya. Penjelasannya yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah yang diberikan kepada hambanya yang senantiasa memprioritaskannya dalam setiap aspek kehidupan. Allah memberikan hidayat dan cintanya kepada orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepadanya melalui ketakwaan dan amal soleha. Selanjutnya adalah soal ketiga, yaitu berikut ini adalah karakter dan sifat yang kontradiktif terhadap perilaku mujahadah an-nafas seorang pelajar di lingkungan sekolah, yaitu A. Menghindari tindakan vandalisme atau mencoret-coret pagar sekolah. B. Menyembunyikan fakta bahwa ada yang mengikuti ujian dengan curang. C. Disiplin, patuh, dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. C. Menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman-teman. E. Menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong, dan tidak gengsi. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya yaitu yang B, yaitu menyembunyikan fakta bahwa ada yang mengikuti ujian dengan curang. Penjelasannya, mujahadah an-nafas adalah perjuangan melawan hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang baik dan sesuai ajaran Islam. Perilaku yang kontradiktif terhadap
mujabaan nafas adalah perilaku yang menunjukkan ketidakjujuran, pelanggaran terhadap aturan atau penghindaran dari tanggung jawab. Nah, kita lanjut ya ke soal yang keempat. Soal yang keempat adalah dalam perspektif ilmu tasawuf dikatakan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang menyebabkan kebencian kepada seseorang. Maka, siapakah ilmuwan tasawuf tersebut? Yaitu A. Imam Al-Ghazali, B. Imam Asy-Syafi'i, C. Imam An-Nawawi, D. Imam Hambali, dan C. Imam Maliki. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya adalah yang A, yaitu Imam Al-Ghazali. Penjelasannya adalah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ilya Ulumidin menjelaskan bahwa marah atau ghadab itu adalah salah satu sifat nafsu yang dapat mengalirkan darah ke wajah dan menyebabkan kebencian. Ia menekankan pentingnya menahan amarah sebagai bagian dari pengadilan diri dalam tasawuf. Soal berikutnya adalah manakah golongan di bawah ini yang termasuk dalam kategori tingkatan sifat temperamental tafrif? A. Yaitu mukhlisin, B. Mukminin, C. Muqarrabin, D. Muhsinin, dan E. Munafik. Kira-kira apa ya jawaban untuk soal terakhir ini? Jawaban terakhirnya adalah yang E, yaitu munafik. Penjelasannya adalah dalam tasawuf, sifat temperamental tafrid itu merujuk pada sikap berlebihan dalam mengabaikan kewajiban agama, seperti tidak menjalankan ibadah dengan baik. Lalu golongan munafik ini tuh orang-orang yang berpura-pura beriman, seringkali menunjukkan sikap tafrif karena tidak konsisten dalam menjalankan ajaran agamanya. Baik, sekian pembahasan soal asas agama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.